Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2739 benar-benar mati. Olfris berpikir sejenak. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Saya tidak bisa berbicara atas nama ras, jadi kalian harus ikut dengan saya dan menyampaikan ide kalian di hadapan dewan sendiri. Bawa semut yang kalian bilang kuat ini. Kita lihat apakah kata-kata kalian ada nilainya. Ryan mengangguk puas. Tentu saja. Asteris suara gede, suara gede, suara gede. Asteris. Tiba-tiba, Rowan, Sonzei, dan Fafa menghilang. Asteris zush, zush. Asteris. Setelah itu, Luan dan Celis melakukan hal yang sama. Namun, Olfris tampaknya tidak keberatan. Ia tahu Ryan hanya melemparkan mereka ke pocket dimensional realm miliknya. Sebaliknya, ia menatap Futula. Apakah kau benar-benar tidak akan kembali untuk bertemu keluargamu? Jika aku memasuki dunia Leviathan, ayah tidak akan pernah mengizinkanku keluar lagi, Futula bersikeras. Paman juga tidak menyerah. Kau hanya berpikir kau sekarang memiliki masalah yang lebih mendesak. Itulah sebabnya kau tidak mencoba memaksaku untuk ikut denganmu sekarang, bukan? Olfris mendengus. Ini belum berakhir, gadis kecil. Bahkan jika mereka meyakinkan dewan tentang tuduhan mereka, tetap saja fakta bahwa kau melanggar aturan suci. Kami akan kembali padamu cepat atau lambat. Futula tidak keberatan. Aku akan di sini, menunggu. Aku tidak akan menyerahkan kebahagiaanku. Olfris kemudian membuka gerbang spasial dan menatap Ryan dan Kentaki. Datanglah, kalau kalian punya keberanian. Ryan, sambil tersenyum, memasuki gerbang spasial tanpa rasa khawatir. Hanya Kentaki yang tetap waspada, takut Olfris akan mencoba sesuatu. Namun, ia hanya mengikuti mereka dan memasuki gerbang spasial juga. Di dalam alam dimensi permata jiwa, Sonzei dan Fafa tersesat. Di mana kita? Ini adalah alam dimensi Saku, jawab Rowan singkat. Untungnya, Fafa dan Sonzei adalah bagian dari klan Glanvi, jadi mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya saja ini adalah pertama kalinya mereka melihat pocket dimensional realm yang sebenarnya. Dikatakan bahwa hanya Patriark dan Tetua Void Tempering Realm yang dapat menggunakan ini, dan tidak semua orang memilikinya. Mengesankan, itu tampak seperti dunia nyata. Luan, yang juga ada di sana, menepuk bahu Sonzei. Yah, sejujurnya, yang ini sedikit lebih besar dari apa yang bisa kamu temukan di luar sana. Rowan meliriknya. Sedikit. Alam dimensi permata jiwa mereka mungkin adalah alam dimensi kantong terbesar di seluruh alam semesta. Asteris bus. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya mulai berubah, karena kekuatan kuning tampak merasuki sekelilingnya. Namun, baik Sonzei maupun Fafa tidak mengerti apapun. Apa yang terjadi? Rowan tidak menjawab. Sebaliknya, ia bertanya, senjata jenis apa yang kau gunakan? Aku. Sonzei terkejut. Aku menggunakan ini, lalu dia mengeluarkan mutiara biru. Karena garis keturunannya yang lebih tebal, dia benar-benar memiliki kendali yang luar biasa atas elemen air. Mutiara itu adalah sesuatu yang diberikan tuannya saat dia dibawa ke klan Glanvi. Mutiara itu dapat meningkatkan kontrol elemen air penggunanya, yang sangat cocok untuk Sonzei. Itu hanya aksesori untuk memudahkan pengendalian elemen air, bodoh, jawab Rowan tidak puas. Aku sedang membicarakan senjata. Lagi pula, buang saja barang itu. Kau akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sonzei merasa sulit untuk menjawab. Dia tidak punya senjata, jawab Fafa mewakilinya. Dia tidak bisa terbiasa dengan senjata apapun yang dicobanya selama berada di suku itu. Pada suatu saat, dia menyerah begitu saja dan mengandalkan kendalinya atas elemen air untuk segalanya. Kami tinggal di Laut Cermin, jadi lingkungannya juga cocok untuk itu. Rowan merenung sejenak. Akhirnya, ia mendapat ide dan fokus pada semua senjata ciptaan Ryan selama bertahun-tahun yang tidak pernah terjual. Akhirnya, tombak muncul di tangannya. Ambillah. Tombak. Sonzei bingung. Dia juga sudah mencoba menggunakan tombak, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Tidak, itu tombak. Kelihatannya mirip, tetapi gaya bertarungnya berbeda, jelas Rowan. Melawan musuh di bawah air, tombak itu pasti sangat berguna. Sekarang, salurkan energi surgawi Anda ke tombak itu. Sonzei mengangguk dan mengikuti instruksinya. Seketika, semua elemen air di sekitarnya berkumpul di sekitar harponnya.
Senjata Rean yang dapat mengumpulkan elemen sendiri tidak dapat ditandingi oleh yang lain. Meskipun Rean membuat harpun ini secara spontan saat berlatih menempa banyak senjata, senjata itu masih jauh di atas apapun yang dapat Anda temukan di benua ini. Sungguh harta karun. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, orang lain muncul di dekat mereka. Apa yang terjadi? Itu adalah Lycia Drumet, cicit Malaka. Orang yang sama yang ditawarkan Rean untuk dibawa ke alam dewa sebelum meninggalkan planet Zasvin. Sekarang, dia telah mencapai Soul Transformation Realm Middle Stage. Namun, yang terpenting, dia menerima pelatihan dari Sekte Sistem, yang dirancang oleh Roan. Dan karena Rean dan Roan memang menaruh perhatian pada gadis ini karena hubungan mereka dengan Malaka, dia menerima perlakuan istimewa selama berada di Soul Gem Dimensional Realm. Fakta bahwa dia telah mencapai Soul Transformation Realm dalam waktu yang singkat adalah buktinya. Bahkan, dia seharusnya lebih tinggi dari itu. Sayangnya, Soul Transformation Realm mengharuskan seseorang untuk menemukan jalan mereka sendiri, dan Lycia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan jalannya sendiri. Leluhur Roan, Lycia langsung mundur beberapa langkah. Aku pasti akan mengikuti semua pelatihan yang kau berikan kepadaku. Aku sama sekali tidak akan mengendur. Kata gadis itu, yang sekarang menyadari betul mengapa Kentaki selalu takut dengan metode Roan. Roan mengangguk. Dia meminta Suster Orb mengawasinya. Aku membawamu ke sini karena aku butuh bantuanmu untuk melatih sampah di sana. Akan menyebalkan bagiku untuk melakukannya dengan perbedaan kultivasi antara aku dan dia, jadi kau akan menghajarnya sebentar. Lycia melihat ke arah itu, melihat Sonzei beberapa meter jauhnya. Ia segera menghela napas lega. Sesaat, ia mengira Roan akan melatihnya secara pribadi. Nah, itu benar-benar neraka. Sonzei sedikit bingung. Dia berada di Saint Realm Latte Stage. Itu adalah realm yang lebih tinggi dan satu tingkat di atas Lycia. Dia bisa melihat kultivasinya dengan jelas. Dia juga menerima pelatihan dari klan Glanvi, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkannya. Roan kemudian berbicara kepada Sonzei. Cobalah untuk tidak mati setidaknya selama 10 detik. Karena Rean membuat rencana omong kosong ini untuk meyakinkan ras Leviathan dengan menggunakanmu, aku harus memastikan kau bisa mencapainya. Aku akan mengawasi dan mempersiapkan jalan yang tepat untukmu setelah kau melawannya. Sonzei tersenyum pahit. Sepertinya dia benar-benar harus menjalankan rencana gila untuk melawan Leviathan sungguhan. Aku mengerti rencananya, tapi bukankah itu agak aneh? Ada perbedaan besar dalam kultivasi antara aku dan nona muda ini. Aku tahu, Rowan mengangguk. Tidak baik untuk melukai harga dirimu dengan membawa seorang ahli alam jiwa baru lahir untuk mengalahkanmu. Jadi setidaknya aku membawa seorang ahli alam transformasi jiwa untuk menyelamatkan mukamu. Sonzei terdiam. Naschen Soul Realm benar-benar 2 tingkat di bawah kultivasinya. Dan Rowan mengatakan salah satu dari itu juga akan menghancurkannya. Sonzei memiliki sifat yang baik, tetapi bahkan dia akan marah jika diremehkan sedemikian rupa. Dia kemudian menatap Lycia, yang entah mengapa tampak lega. Maaf, nona muda, tetapi saya tidak akan menahan diri, pikirnya sejenak. Dan pertarungan uji coba antara Lycia dan Sonzei pun dimulai. Asteris bang, tabrakan, retak, poing. Asteris. 7 detik kemudian, Sonzei tergeletak di tanah. Apakah dia sudah mati? Dia tampak begitu. Jika dia masih hidup, maka dia mungkin mendengar kata-kata Rowan berikutnya. Lycia, mengapa kamu menahan diri? Aku tidak bisa mengukur kekuatannya dengan baik seperti itu. Aku akan menyembuhkannya. Lain kali, lakukan dengan serius. Maaf, leluhur. Lycia cepat-cepat mengangguk. Asteris batuk. Asteris. Sonzei langsung muntah darah. Mungkin sekarang dia benar-benar mati. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2740 Dunia Leviathan. Jika dipikir-pikir, tidak banyak waktu untuk melatih Sonzei dari nol. Yah, dia punya beberapa teknik dan mendapat pelatihan dari klan Glanvi, jadi dia tidak sepenuhnya putus asa. Kau tak ada harapan. Rowan bicara tanpa peduli. Hanya Sonzei yang merasa dirinya tidak putus asa, sayangnya Rowan ada di sana untuk membangunkannya dari kenyataan. Pelatihan macam apa yang telah kau terima sampai sekarang? Aku butuh keajaiban untuk melatihmu agar menjadi cukup kuat untuk mengalahkan Leviathan sejati. Namun, kamu beruntung, lanjut Rowan.
Tempat ini kebetulan memiliki keajaiban yang kamu butuhkan, waktu. Ya, alasan mengapa semuanya tampak aneh adalah karena Roan mengaktifkan formasi waktu di alam dimensi permata jiwa. Dia bahkan melakukannya hingga waktu menjadi 100 kali lebih cepat. Biasanya, itu akan menghabiskan banyak inti energi asal surgawi mereka. Namun, Roan tidak perlu mengaktifkannya selama puluhan tahun. Dia hanya perlu mengaktifkannya selama setahun saja. Bersiaplah, Roan mendekat saat elemen gelap mulai beredar di sekujur tubuhnya. Aku akan memberimu waktu setahun penuh, tapi ini akan menjadi tahun yang ingin kau lupakan. Seluruh naluri Son Zei berteriak untuk lari. Sayangnya, tidak ada tempat untuk dituju. Di luar, Ryan keluar dari gerbang spasial, muncul kembali di tempat gerbang menuju dunia Leviathan muncul. Ya, itu pada dasarnya adalah alam dimensi, tetapi Leviathan suka menyebutnya dunia suci mereka. Olfris muncul tepat setelahnya, menutup gerbang ruang di belakangnya. Ayo pergi. Seketika, ia berubah menjadi Leviathan Foam, menyelam ke pintu masuk dunianya. Adapun Ryan dan Kentucky, mereka hanya bisa melakukan hal yang sama dan mengikutinya. Dunia menjadi kabur saat kekuatan spasial membawa mereka ke dunia yang sebelumnya disegel. Begitu mereka muncul di dalam, mereka disambut oleh dunia air. Ternyata dunia di dalam mirip dengan laut cermin di luar. Ada dua laut, satu di bawah dan satu di atas, dipisahkan oleh celah beberapa meter. Asteris Pin. Asteris. Fragmen alam semesta terdeteksi. Setelah itu, konfirmasi yang diinginkan Ryan dan Roan bergema di benak mereka. Quest baru tersedia, pulihkan fragmen fondasi alam semesta dari alam dimensi Leviathan. Hadiah, 2 juta poin takdir. Waktu, tidak terbatas. 2 juta poin takdir. Ryan sangat gembira mendengarnya. Dengan peningkatan sistem, nilai itu akan dikalikan 3 pada akhirnya. Itu berarti 6 juta dijamin, ya, jika mereka menyelesaikan misinya. Kalian berdua harus berhati-hati, Suster Orb memperingatkan setelahnya. Karena hadiahnya meningkat banyak, berarti mendapatkan fragmen ini akan lebih sulit. Baiklah, Ryan mengangguk dan menenangkan diri. Sedangkan Roan, dia mengabaikan semuanya dan melanjutkan ceramahnya untuk Son Zei. Olfris tidak tahu apa yang dipikirkan Ryan, dan dia juga tidak peduli. Apa yang kau buang-buang waktu? Ayo, aku perlu memanggil seseorang untuk rapat. Olfris kemudian melesat maju melalui perairan alam dimensi, tanpa memberi Ryan dan Kentucky waktu untuk berpikir. Ryan langsung melompat ke punggung Kentucky, yang mengepakkan sayapnya dan mengikuti Olfris. Saat mereka terbang melintasi dua lautan, Ryan dan Kentucky menyadari bahwa dunia ini memiliki banyak pulau lain, seperti di luar sana. Namun, pulau-pulau itu benar-benar normal tanpa artefak aneh di dalamnya. Beberapa sangat besar, membentang ratusan kilometer. Namun, yang benar-benar menarik perhatian mereka bukanlah pulau-pulau itu sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ras humanoid. Kami pikir hanya Leviathan yang tinggal di sini. Olfris mendengus. Apa kau tidak mendengar cerita lengkapnya? Si idiot dari klanku itu memiliki garis keturunan yang sama dengan ras humanoid. Menurutmu dari mana mereka berasal? Ryan langsung teringat sesuatu. Ketika dia mendapat informasi dari Pusat Perdagangan Informasi, disebutkan bahwa anggota suku Levi pertama tiba-tiba muncul di Laut Cermin 73.000 tahun yang lalu. Namun, hanya Futula yang merupakan anggota Leviathan. Tentu saja, 3 lainnya pasti bagian dari ras humanoid, dan mereka semua berasal dari tempat ini. Apakah itu berarti Futula punya 3 partner? Kentucky tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ekspresi Olfris berubah gelap. Namun, dia tidak menjawab atau membantah kata-kata Kentucky. Jadi, ya, Futula telah mendapatkan 3 orang pria dan melakukan banyak latihan dengan mereka. Futula mengatakannya sendiri. Dia memiliki banyak keturunan. Namun, Ryan tidak terlalu peduli. Ada ras di mana seekor jantan memiliki beberapa betina, jadi mengapa tidak ada ras di mana seekor betina dapat memiliki beberapa jantan? Itu adil. Hanya saja, yang terakhir tidak begitu umum. Saat mereka melewati pulau-pulau ini, semua makhluk hidup humanoid berlutut di tanah. Mereka semua memberi hormat kepada Leviathan raksasa yang lewat di atas kepala mereka. Dia bisa tahu itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Sebaliknya, itu lebih seperti semacam kepercayaan orang-orang di bawah. Mereka, tampaknya tidak benar-benar tertindas.
Olfris melirik Ryan. Kenapa kita harus menindas mereka? Mereka melakukan bagian mereka dalam menjaga dunia suci, sehingga mereka bisa hidup bebas. Selama mereka tidak melanggar aturan, ras Leviathan kita tidak akan ikut campur. Pertama-tama, keluar dan mengganggu orang-orang ini akan merendahkan kehormatan seorang Leviathan sejati. Kupikir kalian akan membenci mereka karena apa yang terjadi pada Futula, Kentucky menambahkan. Ras Leviathanku tidak berpikiran sempit. Kami adalah dewa dunia ini, dan kami harus bertindak seperti itu, jawab Olfris dengan bangga. Ryan mengangkat bahu. Itu tidak terlalu buruk, tetapi jelas bahwa Leviathan di tempat ini masih menganggap diri mereka sebagai semacam dewa. Yah, setidaknya mereka bukan dewa yang jahat. Tidak ada orang di bawah sana yang memiliki garis keturunan Leviathan. Ada berbagai ras humanoid yang berbeda, tetapi mereka adalah ras mereka sendiri. Banyak dari mereka juga tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan air, tentu saja. Pada suatu saat, kepulauan itu tertinggal, dan yang muncul di depan mereka adalah daratan luas yang lebih mirip benua. Indra surgawi mereka, yang dapat dengan mudah mencapai beberapa ribu kilometer, tidak dapat melihat ujungnya. Bahkan dari jauh, Ryan dan Kentucky memperhatikan berbagai Leviathan yang berenang di air di atas dan di bawah daratan raksasa itu. Ya, daratan yang sangat luas ini memiliki efek yang sama seperti kepulauan. Laut di atas dan di bawah membuka celah agar daratan itu ada di tengah. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2741 mudah dikenali. Ketika Olfris hendak memasuki benua Leviathan, beberapa Leviathan lain muncul dari air, menghalangi jalannya. Yang bisa dilihat Ryan dan Kentucky hanyalah ular-ular sepanjang kilometer. Leviathan dan Jenderal tampaknya selalu besar. Meskipun mereka yang muncul lebih kecil dan memiliki kultivasi yang lebih rendah, mereka tetap sangat besar. Penatua Olfris, maaf mengganggu Anda. Apakah kita punya lebih banyak pengunjung? Olfris mengangguk, puas. Itu tugasmu. Dan ya, kami memang melakukannya. Tidak perlu khawatir. Aku mengizinkan mereka berdua lewat atas namaku. Para Leviathan merasa heran karena Olfris sendiri mau menjamin Ryan dan Kentucky. Meskipun demikian, mereka semua menerimanya. Sesuai keinginanmu, Tetua Olfris. Mereka kemudian berbalik untuk pergi. Namun, sebelum mereka melakukannya, Olfris memanggil perhatian salah satu dari mereka. Kemarilah. Salah satu Leviathan berbalik dan kembali ke Olfris. Ya, Penatua Olfris. Ajak beberapa orang dari kelompokmu dan pergilah ke portal luar yang terbuka beberapa waktu lalu. Kau sudah tahu di mana portal itu, perintah Olfris. Lindungi pintu masuknya karena kita tidak tahu apa yang bisa datang dari luar. Ya, Tetua Olfris, segera kembali dan berbicara dengan beberapa Leviathan di dalam air sebelum sekelompok yang terdiri dari 5 orang berenang ke arah datangnya Ryan dan Kentucky. Olfris lalu mengeluarkan sebuah benda dari inventaris spasialnya. Ia menempelkannya di dahinya sejenak sebelum mengirimkannya kembali. Baiklah, aku sudah meminta Dewan untuk berkumpul. Namun, ini akan memakan waktu beberapa hari karena semua orang punya tugas masing-masing di sini. Kau bisa ikut denganku. Aku akan mencarikan tempat untukmu tinggal. Ryan dan Kentucky mengangguk dan segera mengikuti. Sedangkan para pengunjung, mereka mengira mereka adalah seseorang dari kepulauan yang mereka lewati sebelumnya karena dunia ini terputus dari dunia luar. Meski begitu, mereka tidak menanyakannya. Saat mereka terbang semakin dalam ke wilayah Leviathan, jumlah mereka bertambah. Mereka semua melihat ke arah Ryan dan Kentucky, terkejut melihat mereka. Ryan, Kentucky mengirimkan pesan indera surgawi, tidakkah kau pikir mereka sedang melihatku? Ryan tersenyum tipis. Mereka menganggap garis keturunan, suci, mereka maha kuasa atau semacamnya. Namun, kamu adalah seorang regal Minokawa, dan kamu tidak benar-benar menekan garis keturunanmu. Mereka mungkin baru pertama kali merasakan garis keturunan yang tidak kalah dari mereka sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka karena penasaran denganmu. Oh, Kentucky merasa bangga. Itulah Kentucky yang hebat. Beberapa menit kemudian, Ryan dan Kentucky menyadari bahwa laut di atas semakin dekat dengan daratan. Selama ini, laut selalu menjaga jarak dari daratan, tetapi efek ini tampaknya menghilang di sini. Tidak butuh waktu lama bagi laut untuk menyentuh daratan, memaksa Ryan dan Kentucky untuk menyelam ke dalam air untuk mengikuti Olfris. Saya tidak menyukainya,
kata Kentucky. Kita benar-benar terpuruk sekarang. Ini kerugian besar bagi kita. Kita harus pergi, kata Ryan menanggapi. Aku mungkin salah, tapi aku cukup yakin harta karun yang disebutkan Olfris dan Futula tadi adalah fragmen yang kita cari. Olfris kemungkinan besar membawa kita ke suatu tempat di dekatnya. Kentucky setuju dengan hal itu. Dia juga memikirkan kemungkinan itu. Dunia ini tampaknya sangat baik untuk garis keturunan Leviathan. Aku sudah merasakan indera surgawi dari 12 Leviathan alam keilahian, tidak termasuk Olfris. Memang, Ryan setuju. Itu menjelaskan tingginya hadiah untuk fragmen itu. Mencurinya di depan ras yang kuat seperti itu bukanlah hal yang mudah. Apakah kita mencurinya? Kentucky terkejut. Ryan mendesah. Jika perlu, ya. Kau tahu apa yang dipertaruhkan, jadi kita hanya bisa berharap ada cara lain. Tiba-tiba, mereka melihat terumbu karang di kejauhan. Terumbu karang itu sendiri sangat besar, tampaknya cukup besar bahkan bagi Olfris untuk melewati celah-celahnya dengan tubuh aslinya tanpa masalah. Namun, begitu dia mendekat, tubuh Olfris mulai berubah saat dia kembali ke bentuk humanoidnya. Kentucky melakukan hal yang sama, kembali ke bentuk humanoidnya sebelum mengikuti Olfris ke karang bersama Ryan. Semakin dekat, Ryan dan Kentucky menyadari bahwa banyak dari karang-karang ini telah berubah menjadi tempat tinggal, dan dilihat dari perasaan garis keturunan orang-orang di dalamnya, mereka semua juga adalah Leviathan. Untuk garis keturunan surgawi, mereka pasti berlipat ganda banyak, Kentucky tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkannya. Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak juga, hanya saja Leviathan tinggal di tempat ini terlalu lama tanpa ada tantangan. Pada akhirnya, perjalanan waktu berubah seperti ini meskipun mereka memiliki angka kelahiran yang rendah karena garis keturunan surgawi mereka. Pada suatu saat, Olfris membawa mereka ke istana yang terbuat dari karang. Namun, dia tidak masuk. Sebaliknya, dia membawa Ryan dan Kentucky ke beberapa tempat tinggal karang lain di sampingnya. Ada cukup banyak Leviathan di sana, yang tampaknya menjadi penjaga tempat itu. Baiklah, disinilah orang-orang dari luar bisa tinggal. Biasanya, kami hanya menerima orang-orang dari dunia kami sendiri. Namun kali ini, kami juga menerima 2 pengunjung dari luar. Pokoknya, pilih saja salah satu tempat tinggal di tempat ini dan tunggu di sini. Saat waktunya tiba, aku akan memanggil kalian berdua. Olfris lalu pergi, tanpa membuang waktu untuk menyiapkan segalanya. Adapun Ryan dan Kentucky, mereka terkejut dengan kata-kata Olfris. Pengunjung dari luar, kupikir dunia ini benar-benar tertutup, kata Kentucky. Ryan, jelas, tidak berbeda. Benar, bagaimana orang lain bisa memasuki tempat ini tanpa menghancurkan salah satu artefak formasi alam dari luar? Namun, tidak ada seorang pun di sana yang menjawab pertanyaan mereka. Jadi Ryan dan Kentucky menggunakan energi surgawi mereka untuk bergerak di dalam air, mencari tempat yang baik untuk berteduh. Mereka juga menggunakan energi surgawi untuk menjauhkan air dari tubuh mereka. Tepat saat mereka hendak memasuki salah satu rumah, seseorang datang dari dalam. Kedua belah pihak hanya perlu saling melirik untuk mengenali satu sama lain. Rana, Ryan, Kentucky. Dia adalah Ratu Peri, juga dikenal sebagai saudara perempuan Ryan dan Rowan yang bereinkarnasi dari planet Sunkan. Yah, mereka yang ingat bab lama mungkin sudah menduga hal ini akan terjadi pada titik tertentu. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2742 itulah yang pantas Anda dapatkan. Ryan segera maju dan memeluknya. Rana, kemana saja kamu? Bagaimana kamu bisa sampai di tempat ini? Atau lebih tepatnya, kenapa kamu ada di sini? Rana menatap Leviathan di luar kediaman dan berkata, pertama, kalian berdua harus masuk ke dalam. Kita bisa bicara lebih banyak di sana. Ryan dan Kentucky mengangguk. Baiklah. Keduanya dibawa ke ruang tamu, tempat tinggal itu sendiri terendam air. Namun, bagian dalamnya kering, seolah dilindungi oleh gelembung yang tidak dapat ditembus yang menahan air. Ruang tamu dihiasi dengan dekorasi peri yang rumit, dan cahaya lembut terpancar dari dinding, menciptakan suasana yang tenang. Rana benar-benar merasa betah di sini. Rana kemudian mengaktifkan formasi yang ada di dalam yang menghalangi indera surgawi masuk. Kakak Orb, bagaimana dengan formasi ini? Ryan bertanya cepat, tidak mempercayai sembarang formasi. Tidak apa-apa, itu adalah formasi nyata untuk memblokir indera surgawi. Tidak ada celah.
Ryan merasa puas dengan jawabannya dan segera meraih lengan Rana. Sekarang aku punya pocket dimensional realm milikku sendiri. Masuklah bersamaku. Ada beberapa orang yang harus kau temui. Tidak perlu. Aku tidak suka pocket dimensional realms. Jangan khawatir, tempat ini aman, jawabnya. Kita bisa bicara tanpa masalah. Itu bukan alasan sebenarnya Ryan ingin membawanya masuk, tetapi itu juga bukan masalah besar. Baiklah, terserah. Pertama, biar aku yang membawa mereka keluar. Bawa mereka keluar. Rana bingung. Asteris suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang. Asteris. Seketika, Hamarlia, Turen, dan Rowan muncul. Rana jelas mengenali Rowan. Lama tak berjumpa, kakak. Rowan mengangguk sedikit, matanya menunjukkan rasa lega yang mendalam. Ketidakpastian tentang nasib Rana juga menjadi beban berat baginya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada Rana sampai sekarang. Rana kemudian menatap wanita dan pria itu. Benang karma ini, bahkan lebih tebal daripada hubungan karma yang kumiliki dengan Ryan dan Rowan. Hamarlia sudah menitikkan air mata. Apakah kau benar-benar dia? Apakah kau benar-benar Ranaku? Ini, suara Rana bergetar karena campuran antara kebingungan dan kesadaran. Mungkinkah, kau ibuku dari Sun Quan? Pengungkapan yang tiba-tiba itu sangat mengejutkan. Hamarlia segera memeluk Ratu Peri sambil menangis tak henti-hentinya. Namun, Rana tidak bisa sepenuhnya berbagi perasaan yang sama. Dia tidak bisa disalahkan. Lagi pula, saat dia meninggal di Sun Quan, dia masih sangat muda. Dia tidak memiliki ingatan tentang Hamarlia, Turen, atau bahkan Ryan dan Rowan. Si kembar baru mengetahui Rana adalah saudara perempuan mereka berkat benang karma yang dapat dilihat dan dimanipulasi oleh para peri. Kurangnya ingatan ini menciptakan jarak emosional yang signifikan. Baiklah, dia membiarkan Hamarlia melakukan apa yang diinginkannya dan menunggu di sana sampai ibunya tenang. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Hamarlia akhirnya melepaskannya setelah beberapa menit sebelum mengangguk. Sekarang setelah seluruh keluargaku bersatu kembali, aku akan melakukannya. Hamarlia bisa melihat ekspresi canggung di wajah Rana, tetapi dia tidak keberatan. Hubungan yang nyata dapat terjalin seiring berjalannya waktu. Turen mendesah dan tersenyum pada Hamarlia. Yah, mungkin kamu sudah menyadarinya, tapi aku ayahmu, Turen Lark. Senang melihatmu baik-baik saja. Rana mengangguk, juga merasa canggung terhadap Turen. Senang akhirnya bertemu kalian berdua. Dia kemudian menatap Ryan dan Rowan. Tetap saja, bagaimana kalian berdua berakhir di tempat ini? Ada sesuatu di tanah Leviathan yang perlu kita pulihkan, jelas Ryan. Ia kemudian menggunakan pesan indera surgawi dan menceritakan semua yang telah terjadi sejak mereka tiba di benua Hustis. Dan disinilah kita, menunggu Dewan Tetua Leviathan berkumpul dan menyuruh Son Zei melawan Leviathan yang selevel dengannya. Rana cukup terkejut dengan semua cerita itu. Benar saja, kalian berdua selalu terlibat dalam hal-hal yang gila. Benang karma kalian selalu menjadi benang paling kacau yang pernah kulihat hingga hari ini. Benang karma kalian tidak pernah berubah sama sekali, bahkan hingga sekarang. Semua itu bisa menunggu. Hamarlia tidak peduli. Mari kita adakan reuni keluarga yang layak terlebih dahulu. Aku ingin memanggil semua orang. Yah, kita masih punya waktu. Ryan mengangkat bahu. Olfris sudah bilang butuh beberapa hari sampai dewan terbentuk, jadi kita tinggal menunggu sampai saat itu. Kentucky, yang masih di sana, bingung akan satu hal. Ryan, apakah kau ingat apa yang dikatakan Olfris saat kita tiba? Dia mengatakan bahwa ada pengunjung lain dari luar tempat ini. Karena Rana benar-benar dari luar alam dimensi ini, siapa pengunjung lainnya, atau pengunjung lainnya? Ryan harus mengakui bahwa Kentucky benar. Apakah kamu datang ke tempat ini bersama orang lain? Rana tak kuasa menahan diri untuk mengingat kejadian beberapa tahun lalu. Bukannya aku ingin masuk ke alam dimensi ini. Sebaliknya, saat aku melewati Laut Cermin, aku diseret ke sini oleh orang lain. Orang lain. Ryan dan Rowan menyipitkan mata. Mereka hanya bisa membuka jalan masuk ke tempat ini secara kebetulan. Sebelum menghancurkan pulau itu, jalan masuk seperti itu tidak ada. Jadi bagaimana Rana bisa ditarik masuk? Siapa itu? Rana kemudian mendekati salah satu pintu di rumah itu dan mengetuknya. Senior, bisakah kau keluar? Suara yang familiar terdengar dari dalam. Sibuk, nggak usah. Telepon aja lain kali.
Ryan dan Rowan terdiam sejenak. Mereka mengenali suara itu. Sama sekali tidak ada kesalahan, terutama bagi Ryan sendiri. Rana mendesah dan menoleh ke belakang. Yah, maaf. Kalau dia seperti ini, tidak ada yang bisa memastikan. Kita harus menunggu sampai dia ingin berhenti bekerja dan keluar. Mulut Ryan berkedut. Hehehe. Aku sangat meragukan tidak ada jalan lain. Rana memperhatikan ekspresi Ryan dan segera memperingatkannya. Ryan, jangan memprovokasi pria itu. Dia benar-benar kuat. Bahkan para tetua Leviathan pun menghormatinya, jadi kita harus benar-benar menunggu. Jangan khawatir, Ryan menepuk bahu Rana. Bukan aku yang akan memaksa orang itu keluar. Ryan kemudian terhubung ke alam dimensi permata jiwa dan menyampaikan pesan tertentu kepada seorang wanita di sana. Asteris mengerikan. Asteris. Seketika, seorang wanita setengah bayam muncul di depan pintu. Ekspresinya benar-benar mengerikan, seakan siap meledak kapan saja. Yang ini. Ryan segera menarik Rana bersamanya dan mundur beberapa langkah, merasa takut juga. Bahkan seorang semi-celestial tidak akan begitu menakutkan. Itu pasti pintu yang benar. Wanita itu mengangguk. Asteris ledakan. Asteris. Seketika, dia menendang pintu itu hingga berkeping-keping. Formasi itu mencegah siapapun mengintip ke dalam, tetapi pintu itu sendiri juga terbuat dari koral biasa, bukan sesuatu yang dapat menahan kekuatan seorang kultivator alam jiwa baru lahir. Pria di dalam jelas menyadari ketika seseorang menghancurkan pintu kamarnya dan menjadi marah. Siapa yang berani? Dia mulai berbicara ketika dia keluar dari kamar, siap untuk membunuh pelakunya. Namun, dia bahkan belum menyelesaikan setengah dari kata-katanya ketika ekspresinya berubah dari kemarahan yang mendalam menjadi ketakutan yang luar biasa. Berlututlah. Wanita itu berbicara dengan suara berwibawa dan dingin. Ya, sayangku. Maka dari itu, lelaki itu, seorang ahli alam dewa tingkat puncak, seseorang yang kultivasinya benar-benar berada di tingkat 9 wilayah di atas, berlutut dengan kepala menempel di tanah. Ketakutan di wajahnya semakin bertambah. Ryan mendengus pelan. Ayah, itu yang pantas ayah terima. Wanita dan pria itu tak lain adalah ayah dan ibu Ryan dari planet bumi, Romario dan Juliana. Reuni yang telah lama ditunggu akhirnya terjadi. Bahkan saya pun takut, dan sayalah yang menulisnya, lebih besar dari. Kurang dari. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2743 keluar. Pikiran Romario kacau. Bagaimana dia bisa ada di sini? Tanda seru. Aku benar-benar meninggalkannya di dalam kamar hibernasi dalam keadaan mati suri. Tidak seorang pun tahu bahwa tempat itu ada. Karena dia terlalu takut, dia bahkan tidak menyadari keberadaan Ryan, Rowan, atau siapapun di sana. Kepalanya masih menempel di lantai, jadi dia juga tidak melihat mereka. Namun, ekspresi Juliana tidak membaik sedikit pun oleh pemandangan itu. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mulai berbicara. Sekarang, coba bayangkan kejadian ini. Di sanalah aku, akan tidur, semuanya normal. Namun, saat berikutnya aku membuka mataku, aku berada di dalam kapsul sialan, membeku sampai ke tulang, dan ratusan tahun ke depan. Katakan padaku, Romario, apa pendapatmu tentang kejadian ini? Apakah ini mengingatkanmu? Aku hanya tidak ingin kehilanganmu, jadi, Romario mencoba menjelaskan. Juliana mengangguk, masih tersenyum. Tidak ingin kehilangan aku. Ya. Bagaimana mungkin aku sebodoh itu? Itu jelas alasan yang bagus. Dia turun dan terus berbicara kepada Romario, kini semakin dekat. Suaranya yang lembut tidak mengandung nada lembut seperti biasanya, tetapi lebih terasa seperti dunia bawah yang memanggil Romario untuk berkunjung. Kalau begitu, coba bayangkan ini. Aku keluar, dan kemudian, tepat di sisiku, aku menemukan kapsul, bilik, atau apalah itu. Coba tebak apa yang kutemukan di dalamnya. Romario terdiam sejenak. Tentu saja, dia tahu siapa yang ada di dalam ruang hibernasi lainnya. Tamires, putrinya, tetapi dari hubungan sejak masa Ruins of the Stars. Tamires, Juliana memikirkannya. Gadis yang baik sekali. Dan coba tebak, aku tahu dia adalah putrimu. Bisakah kau percaya itu? Kau, yang masih lajang, pria yang mengatakan padaku bahwa dia tidak pernah punya hubungan dalam hidupnya, punya seorang putri. Bukan hanya itu,
Sepertinya putri ini juga telah membeku dalam waktu selama bertahun-tahun. Ini rumit, Romario mengangkat kepalanya sedikit, mencoba berbicara. Apa aku bilang kau boleh melihat ke atas? Nada bicara Juliana berubah dingin lagi. Romario segera menundukkan kepalanya ke tanah sekali lagi. Maaf, sayangku. Baiklah, lanjut Juliana. Itu membuatku bertanya-tanya. Berapa tahun lagi aku akan berada di tempat itu? Lagi pula, seseorang juga meninggalkan putrinya dalam kondisi seperti itu begitu lama, kan? Mungkin alam semesta sendiri sudah musnah saat itu. Siapa tahu? Maafkan saya, Romario mencoba berbicara lagi. Saya benar-benar hanya punya niat terbaik untuk melakukan itu. Saya punya banyak hal yang harus dilakukan. Juliana mengangguk. Oh, sepertinya si idiot ini menghalangi jalanmu, kan? Mungkin sudah waktunya membuatku tertidur lagi agar kamu tidak khawatir tentangku, kan? Bagaimana mungkin aku bisa bersikap tidak sopan sebagai seorang istri? Aku tidak berani, Romario sudah ingin menangis. Jika dia meninggalkan ruang hibernasi dan bahkan berhasil datang ke tempat ini, dia pasti punya kekuatan atau seseorang yang cukup kuat untuk membantunya. Selain itu, dia sekarang juga tahu segalanya. Juliana kemudian bangkit lagi dan menatap Ryan dan yang lainnya. Kau, keluarlah. Romario dan aku akan mengobrol sangat panjang. Benar begitu, sayangku. Romario tidak ingin melakukan apapun selain melarikan diri saat itu. Aku. Ryan dan yang lainnya cepat-cepat mundur beberapa langkah, mengangguk penuh semangat. Bahkan Roan tidak berani membantah. Kalau begitu kami akan meninggalkan kalian berdua. Saat mereka keluar dari kediaman, mereka mendengar beberapa patah kata dari Juliana. Kau tahu, Ryan mengatakan kepadaku bahwa seseorang dengan tingkat kultivasi sepertimu akan memiliki tubuh yang sangat kuat. Akan tetapi, bahkan untuk seseorang dengan teknik kultivasi tubuh mereka hanya bisa menjadi kuat jika mereka mengedarkan energi surgawi mereka atau secara aktif menjaga tubuh mereka dalam kondisi itu. Untungnya, kita adalah suami istri, jadi kau sama sekali tidak perlu menjaga pertahananmu setinggi itu karena aku, benar, sayangku. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuh mereka saat mereka mempercepat langkah. Mengenai apapun yang akan terjadi pada Romario, mereka hanya bisa berharap itu tidak akan seburuk itu sampai-sampai membunuhnya. Asteris ledakan. Asteris. Pukul 10.41. Sayangnya, yang ia dapatkan hanyalah tendangan yang membuatnya terlempar kembali. Juliana masih belum memberinya izin untuk mengedarkan energi surgawinya, jadi tubuhnya masih cukup rapuh. Sekitar 1 jam kemudian, rombongan mereka dipanggil kembali ke kediaman, hanya untuk melihat malaikat yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Tubuhnya juga dalam kondisi yang cukup buruk karena jelas dia tidak mencoba membela diri sama sekali selama 1 jam terakhir. Ahem, Ryan mencoba berbicara. Apakah kau masih hidup, ayah? Setetes air mata jatuh dari mata Romario saat ia tersenyum pahit. Ia lebih baik melawan seluruh semesta daripada mengalami hal ini lagi. Aku akan mengaturnya. Juliana tampak segar kembali, menepuk bahu Romario. Ada apa, sayangku? Kau tampak tidak puas. Romario segera menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak. Aku senang. Aku sangat senang. Kupikir begitu. Akhirnya Juliana melepaskannya sebelum kembali menatap Ryan. Nak, bawa dia keluar. Ryan tahu siapa yang sedang dibicarakan Juliana. Faktanya, selama 1 jam mereka berada di luar, Ryan telah berbicara dengan Tamires di alam dimensi permata jiwa, jadi dia hanya menunggu saat untuk keluar. Asteris mengerikan. Asteris. Tamires muncul dan melihat ke arah Romario. Ayah. Tamires. Romario segera berlari ke arahnya, mencoba memeluk gadis itu. Asteris ledakan. Asteris. Sayangnya, yang ia dapatkan hanyalah tendangan yang membuatnya terlempar kembali. Juliana masih belum memberinya izin untuk mengedarkan energi surgawinya, jadi tubuhnya masih cukup rapuh. Dasar kau tak tahu malu. Bagaimana bisa kau melakukan itu padaku? Sudah berapa tahun berlalu? Ratusan juta, miliaran. Bagaimana bisa kau? Tamires terus mengeluh. Romario mencoba menjelaskan bahwa ia melakukannya untuk menyelamatkan semesta ini. Aku tidak mungkin melibatkanmu, jadi aku harus menempatkanmu dalam keadaan mati suri. Ayahmu hanya tidak ingin kau terluka. Tamires selalu menunjuk Ryan dan Juliana. Dan,
Kalian tampak cukup sehat untuk memulai keluarga baru sementara aku membusuk di kamar itu, kan? Segalanya, tidak berjalan sesuai harapan, Romario tahu dia tidak punya jalan keluar lagi. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2744. Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mungkin, kita harus pergi lagi dan kembali 1 jam kemudian. Romario langsung menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untungnya, Tamires tidak menanyakan hal itu. Lupakan saja, yang ingin ku ketahui adalah apa yang terjadi setelah aku ditidurkan, dan kupikir ini adalah sesuatu yang kalian juga ingin ketahui. Tamires duduk di kursi dekat meja tempat Juliana juga menonton. Juliana sama sekali tidak menunjukkan perhatian terhadap Romario. Silakan saja, bicaralah. Romario mendesah dan akhirnya berdiri. Ia punya banyak pertanyaan sendiri, tetapi dengan tatapan membunuh dari kedua wanita di seberang ruangan, ia tidak berani menyuarakan keraguannya. Saya yakin Ryan sudah menceritakan sebagian besar ceritanya. Saya mencoba menghentikan semesta tempat kami berasal, Tamiris dan saya, dari mencuri sumber asal chaos. Itu pada akhirnya akan menghancurkan semesta ini. Semua orang mengangguk. Romario adalah orang yang menyabotase Ruins of the Stars, yang sebenarnya adalah pesawat luar angkasa besar dari Lingan Universe. Pada akhirnya, pesawat luar angkasa yang ia gunakan untuk melarikan diri dari Ruins of the Stars berakhir di bumi. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana itu berakhir di sana dan mengapa. Saya berakhir di planet bumi hanya karena kebetulan, jelas Romario. Saat itu, planet itu tidak memiliki kehidupan, matahari juga masih sangat baru. Itu adalah gambaran dunia tandus yang penuh dengan gunung berapi dan debu. Itu sempurna. Aku membawa kapalku ke bawah tanah dan membangun fasilitas kecil di sana. Karena Tamires dan Juliana ada di sini, kau mungkin juga melihat Mesya di sana. Itu sangat membantu saat itu. Ryan mengangguk. Memang ada Mesya atau sesuatu seperti itu di sana. Namun, intinya tampaknya telah rusak. Yang mengejutkanku adalah bahwa sepotong black hole adalah sumber energinya. Memang benar, Romario tidak menyangkal. Pokoknya, aku hanya menyegelnya di sana dan membiarkan diriku dalam keadaan mati suri. Rowan kemudian berkomentar, Tuanku, Kavan, tampaknya juga pernah bertemu denganmu beberapa kali sebelum Extinction Sphere muncul. Dia akan pergi ke planet itu sesekali, tetapi setelah munculnya Extinction Sphere, kau juga menghilang. Oh, ya, kenang Romario. Aku memang kenal Kavan, meskipun sudah lama sekali sejak terakhir kali aku berbicara dengannya. Mengenai kepergianku, aku tidak benar-benar meninggalkan planet. Sebaliknya, aku menyembunyikan keberadaan kapalku di dalam planet sehingga Kavan tidak bisa merasakannya bahkan dengan indera surgawinya. Dia mungkin sudah menjadi semi-celestial, tetapi teknologi Lingan Universe sudah lebih dari cukup untuk menangani inderanya. Jadi, kau tidak ada hubungannya dengan Extinction Sphere? Tanya Ryan bingung. Itu tampaknya sulit dipercaya karena kau menghilang sekitar waktu munculnya Sphere. Romario mengangkat bahunya. Extinction Sphere bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, terlepas dari bentuk alam semesta yang ada. Namun, alam semestamu bukanlah yang pertama kali berhasil menghancurkannya, meskipun kamu mendapatkan beberapa akibat buruk, seperti terpisahnya dua sisi alam semesta. Ngomong-ngomong, menjawab pertanyaanmu, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan Extinction Sphere, lanjut Romario. Tapi aku tahu itu sudah muncul. Saat sesuatu yang berbahaya itu terbentuk, alam semesta itu sendiri meminta bantuan, memperingatkan semua ahli alam dewa yang ada di dalamnya. Kau bisa bertanya pada Kavan atau ahli lain yang masih hidup saat itu. Mereka akan mengonfirmasi bahwa mereka juga mendengar panggilan itu. Si kembar mengangguk. Mereka memang mendengarnya dari Kavan saat itu. Romario memikirkan masa lalu. Selain itu, saya memasuki suspended animation di Hibernation Chamber, dan di sana saya tinggal selama bertahun-tahun. Saya tidak melihat apapun, tidak mendengar apapun, tidak merasakan apapun. Waktu berlalu begitu saja saat otomaton di fasilitas yang saya bangun melakukan semua pekerjaan untuk menjaga fasilitas tetap berjalan. Ia juga terus menciptakan Soul Worm selama ini, bukan? Kentucky menyebutkan, ia masih belum melupakan Soul Worm yang mengendalikan ras malaikat. Romario tidak menyangkalnya. Ya, suatu hari aku terbangun dan membawa Soul Worm ke surga. Aku hanya perlu melepaskan mereka di sana, dan mereka akan melakukan sisanya. Hanya saja,
Akan butuh waktu lama lagi sampai mereka benar-benar menyebar. Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, aku kembali ke fasilitas itu dan kembali ke suspended animation. Kata-kata itu menegaskan sesuatu kepada Ryan. Seperti yang kuduga, kau mampu melintasi kedua sisi semesta kapanpun kau mau, kan? Lagi pula, terakhir kali kau bangun, Extinction Sphere sudah hancur, dan semesta terbagi. Itu tidak terlalu sulit, kata Romario. Ia kemudian menggerakkan tangannya saat hukum spasial dan kekuatan berkumpul di sekitarnya. Seketika, suara Luan bergema dari dalam alam dimensi permata jiwa. Ayah, keluarkan aku. Aku perlu melihat ini. Roan tidak bertanya dan membiarkan Luan keluar dari alam dimensi permata jiwa. Namun, Luan tidak memperhatikan siapapun. Sebaliknya, matanya terpaku pada hukum spasial dan kekuatan yang ditunjukkan Romario. Begitu. Kekuatan spasial dapat digunakan dengan cara seperti itu. Mengapa aku tidak pernah memikirkan ini sebelumnya? Luan belum dapat melihat hukumnya, tetapi dia memiliki afinitas spasial, jadi kekuatan spasial sangat jelas baginya. Romario menatap Luan dengan heran. Sepertinya kau mengerti prinsipnya. Lumayan, nak. Ia mengalihkan perhatiannya ke yang lain. Sederhananya, ada cara untuk menciptakan jalan antara kedua belah pihak. Kau hanya perlu tahu cara menggunakan hukum dan kekuatan spasial dengan cara yang benar. Seharusnya sudah cukup jelas bahwa bukan aku yang menciptakannya. Ini hanyalah teknik yang dimiliki alam semesta linganku. Romario kemudian berhenti mengumpulkan hukum dan kekuatan spasial. Pokoknya, aku tetap dalam keadaan mati suri untuk beberapa lama sekali lagi. Tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa juta tahun, tetapi itu sangat lama. Akhirnya, aku terbangun sekali lagi, dan bayangkan keterkejutanku. Dunia di atas telah berubah. Sekarang, manusia telah menguasai planet ini. Bab 2745. Tidak ada seorang pun di sana yang bodoh. Dunia telah berevolusi pesat selama jutaan tahun ketika Romario berada dalam keadaan mati suri. Ketika ia keluar, manusia mengambil alih. Jelas, pada saat itulah Romario pasti bertemu dengan Ibu Ryan, Juliana. Baiklah, aku bisa mengerti bahwa kau bertemu dengan ibu tiriku karena ini, komentar Tamires. Tapi bagaimana? Maksudku, memangnya kenapa kalau sekarang ada manusia di planet ini? Kenapa kau repot-repot berinteraksi dengan mereka? Lihat saja tingkat kultivasimu, rencanamu, semuanya. Itu tidak masuk akal. Ryan dan yang lainnya mengangguk, termasuk Juliana. Kalau dipikir-pikir, kemunculan Romario dalam kehidupannya sungguh tidak masuk akal mengingat latar belakangnya. Romario sudah menduga pertanyaan itu. Yah, aku bosan. Bosan. Namun, tak seorang pun menduga jawaban itu. Saya telah disibukkan dengan tugas menyelamatkan alam semesta dari lingan, jelas Romario. Namun, saat saya terbangun dan melihat peradaban di atas sana, saya merasa tertarik. Bumi, dengan perpaduan unik antara teknologi dan budaya, tampak seperti tempat yang menarik untuk menghabiskan beberapa tahun. Anda lihat, lanjut Romario. Sisi alam semesta itu tidak lagi memiliki energi kultivasi. Namun, mereka mampu mengembangkan teknologi tanpa bantuannya. Betapa mengesankannya itu. Sungguh luar biasa. Saya harus melihatnya sendiri. Saya menemani saat semuanya berubah, bagaimana teknologi meledak dan pengembangan meroket. Saya kagum. Ia lalu menatap Tamires. Aku bahkan berpikir untuk membangunkanmu agar kau bisa melihatnya bersamaku. Namun, aku tahu akan terlalu rumit untuk menjelaskan semuanya, jadi aku menyerah. Pengecut. Jawab Tamires langsung. Ya, Romario menerimanya. Saya hanya seorang pengecut yang takut akan serangan balasan. Romario melihat ke arah Juliana setelah itu. Saat itu, saat aku berkeliling bumi, aku bertemu denganmu. Jelas, aku menyamar. Aku tidak pernah menunjukkan wujud malaikatku kepadamu. Yah, satu hal mengarah ke hal lain, dan akhirnya kita bersama. Sejujurnya, aku bahkan berpikir untuk tinggal di sana selamanya. Tapi kamu tidak melakukannya, komentar Juliana. Mengapa kamu pergi? Kau tahu alasannya? Jawab Romario, kali ini menatap Ryan. Putra kita meninggal, dan itu mengingatkanku bahwa jika aku tidak melakukan sesuatu untuk menghentikan lingan universe, mereka akhirnya akan menemukan tempat ini lagi. Ketika saat itu tiba, bagaimana aku bisa menghentikan mereka? Jadi, aku berangkat dari planet bumi untuk melanjutkan rencanaku.
Sekitar waktu itulah aku mendengar tentang Yayasan Fragments of the Universe. Gabriel, tanya Rowan. Mereka tahu bahwa Gabriel membawa salah satu fragmen itu bersamanya. Ya, Romario mengangguk. Ketika aku tiba kembali di surga, cacing jiwaku telah lama menyebar ke seluruh alam. Aku memiliki semuanya di tanganku, dan aku bermaksud menggunakannya untuk mempersiapkan pertahanan melawan Lingan. Hanya dengan menyelamatkan alam semesta ini aku akan dapat menyelamatkan Juliana dan Tamiris juga. Aku kemudian datang ke reruntuhan bintang, bersiap untuk memulihkan sebagian teknologi yang tertidur di sana. Sayangnya ruang di sekitarnya telah menjadi sangat rapuh, dan perisainya masih aktif. Aku tidak dapat masuk sendiri. Dulu ketika menjelajahi Ruins of the Stars, hanya mereka yang berada di alam ruang waktu dan di bawahnya yang bisa memasukinya. Romario sudah berada di tahap puncak alam dewa, jadi dia jelas tidak bisa. Pada akhirnya, semua rencanaku yang melibatkan para malaikat gagal, keluh Romario. Kalian menemukan cara untuk membuat cairan yang dapat membunuh cacing jiwa dan menyebarkannya ke seluruh surga. Aku berencana untuk mengambil fragmen Gabriel, tetapi akhirnya aku tidak dapat melakukannya karena dia juga terbangun dari transnya setelah cacing jiwa dalam jiwanya mati. Saat itulah kau mengalihkan targetmu ke Pulau Waktu Terapung, kan? Tanya Ryan. Ya, Romario membenarkan. Aku mengetahui tentang sistem komunikasi yang tersebar di alam dewa. Selama mengendalikan para malaikat, aku juga berhasil mengumpulkan informasi tentang kemungkinan tempat-tempat di mana fragmen dapat ditemukan. Semua orang setuju bahwa pulau-pulau waktu terapung mungkin memiliki fragmen, tetapi tidak seorang pun dapat mendekati pusatnya. Di sisi lain, aku tahu cara memanfaatkan menara sistem komunikasi untuk melakukan triangulasi posisiku. Dengan begitu, aku pasti dapat mencapai pusat pulau-pulau waktu terapung. Itulah metode yang sama persis dengan yang digunakan Ryan dan Rowan saat mereka memasuki Floating Islands of Time. Romario berasal dari semesta yang jauh lebih maju, jadi tidak mengherankan jika ia dapat meretas sistem komunikasi dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Jelas, saat itulah Romario dan Ryan bertemu. Romario telah tiba lebih awal, tetapi Ryan dan Rowan datang bersama Jescligo, Minokawa, sang puncak alam keilahian. Banyak hal terjadi, tetapi mereka berhasil mengusir Romario. Ryan mendengus saat itu. Tahukah kau, sama sekali tidak perlu menghancurkan seluruh wilayah Pulau Waktu Terapung untuk memperoleh fragmen. Akhirnya aku berhasil. Aku memperoleh fragmen tanpa membunuh makhluk hidup di sana. Romario mengangguk. Aku mengetahuinya kemudian. Tentang bagaimana pulau-pulau waktu terapung perlahan-lahan kehilangan kekuatannya tetapi tanpa menyebabkan bencana apapun. Sungguh mengesankan. Aku siap untuk menghancurkan semuanya asalkan aku mendapatkan fragmen itu. Katakan padaku, Romario, Rowan menyela. Kau sudah berkali-kali mengatakan bahwa kau ingin melindungi semesta ini dari Lingan. Tapi, bagaimana dengan fragmen dalam rencanamu ini? Kami sudah mencoba menanyakan hal ini kepadamu saat kita bertemu di Pulau Waktu Terapung, tetapi kau akhirnya kabur tanpa memberitahu kami apapun. Romario bersandar di kursinya dan mendesah. Fragmen-fragmen itu, kau mungkin berpikir itu bisa digunakan untuk menjadi kuat atau omong kosong tentang menggunakannya untuk menerobos ke alam surgawi. Namun, tahukah kau bahwa itu mungkin untuk digunakan untuk memulihkan pilar fondasi alam semesta? Jika aku melakukannya, aku bisa menyatukan dua sisi yang rusak lagi. Seluruh alam semesta akan memiliki sumber asal kekacauan yang jauh lebih kuat. Itu akan membuatnya jauh lebih sulit untuk dicuri. Romario menggelengkan kepalanya tepat setelah itu. Namun, ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya. Aku tidak mungkin melibatkan Ryan, putraku, dalam hal ini. Itulah sebabnya aku mencoba mengambil fragmen itu dan menolak untuk membicarakannya. Semua orang di sana terkejut. Jadi, kau mengumpulkan fragmen untuk melakukan hal yang sama seperti kami. Apa? Romario yang terkejut kali ini. Alasan yang sama sepertimu. Tidak mungkin, kan? Lalu kenapa aku harus mengalami semua rasa sakit ini? Juliana menghampiri Romario dan menepuk kepalanya. Salah satu ahli terkuat di jagat raya ini dan kau masih belum berubah. Kau selalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sungguh, apa yang akan kulakukan padamu? Bab 2746 suara ini. Yah, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa aku tidak ingin melibatkanmu, komentar Romario. Kurasa kita sudah melewati titik itu sekarang,
Ryan merenung, ada sedikit rasa ingin tahu dalam suaranya. Tapi, ayah, aku benar-benar penasaran. Bagaimana ayah berencana memanfaatkan fragmen untuk memulihkan fondasi? Suara Romario menjadi serius. Tugas ini jauh dari kata sederhana. Mengembalikan fragmen ke pilar fondasi saja tidak akan cukup. Kita memerlukan model, titik integrasi, untuk mereplikasi struktur dalam skala yang lebih kecil. Hanya dengan begitu kita dapat berharap untuk memperbaiki pilar. Ia melanjutkan, di pocket dimensional realm milikku, aku punya model yang telah kukerjakan sejak aku mengetahui tentang hancurnya foundation pilar oleh Extinction Sphere. Setelah aku mengumpulkan semua fragmen, aku akan dapat menggabungkan model ini ke dalam pilar itu sendiri. Itu akan memperbaiki semua keretakan dan menyatukan kedua belah pihak. Kelompok si kembar bahkan lebih terkejut sekarang. Sistem permata jiwa, bukankah sistem itu melakukan hal yang persis sama seperti Romario? Sistem itu menciptakan pilar fondasi yang mereka yakini sebagai salinan dari yang asli. Sistem itu bahkan menggunakan fragmen itu sendiri untuk memperbaiki retakan pada model ini. Bahkan namanya tertulis, integrasi. Yah, masih banyak waktu, kata Romario. Aku akan meluangkan waktuku dan menemukan fragmen satu persatu. Alam semesta Lingan belum kembali hingga sekarang, jadi mereka mungkin tidak dapat menemukan lokasi alam semesta ini. Berbicara tentang fragmen, Ryan, Rowan, apakah kalian memiliki fragmen dari Pulau Waktu Terapung? Tidak, lupakan saja. Minokawa itu, Jescligo, pasti menyimpannya untuk dirinya sendiri. Aku akan menemukan cara untuk mengambilnya darinya nanti. Ruangan itu benar-benar sunyi. Romario tampaknya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Belum lagi, dia juga salah tentang fragmen. Jadi, pada dasarnya begitulah, Romario menyimpulkan. Namun, dia menyadari tidak ada yang mengatakan apapun, dan keheningan itu berlanjut beberapa saat hingga Romario berbicara lagi. Aku tahu ini sepertinya banyak informasi, tetapi kamu tidak boleh menahan diri. Tanyakan saja. Yang ku minta darimu adalah jangan sebarkan informasi ini keluar. Akhirnya, Ryan tidak dapat menahan diri untuk tidak memulai. Ahem, begini, ayah, meskipun aku tidak yakin apakah Lingan Universe yang akan datang untuk kita, pasti ada beberapa pengunjung yang akan tiba di universe kita dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan, beberapa pengintai mereka telah muncul. Ekspresi Romario membeku saat dia bangkit dari kursinya dengan tergesa-gesa. Apa kau serius? Ryan dan yang lainnya mengangguk. Benar-benar serius. Biar ku berikan ringkasan situasi di luar. Ada terlalu banyak hal untuk dibicarakan, jadi Ryan hanya menggunakan pesan indera surgawi untuk membagikan semuanya sekaligus dengan Romario. Tidak. Romario meletakkan tangannya di kepalanya. Mereka bahkan mengejar tombak Chaos Origin. Itu tidak baik. Itu sama sekali tidak baik. Alam semesta ini tidak siap untuk itu. Tombak asal mula kekacauan. Semua orang bertanya bersamaan, bingung. Romario menyadari mereka tidak tahu tentang itu. Itulah menara yang kau sebutkan muncul di planet Loporit. Menara itu dikenal sebagai tombak asal Chaos. Tentu saja, itu bukan tombak, tetapi berfungsi seperti tombak. Tombak asal Chaos memiliki kekuatan untuk menembus penghalang sumber asal Chaos semesta dan menangkapnya. Itulah satu-satunya alasan keberadaannya. Saat itu, Ruins of the Stars sudah melepaskannya saat aku memulai sabotase terhadap spaceship, ia menceritakan versinya tentang cerita itu. Dengan sabotase yang kulakukan, koneksi dengan Chaos Origin Sphere menghilang sebelum spaceship bisa menariknya keluar dengan Chaos Origin Source. Chaos Origin Sphere yang muncul di planet Loporits tampaknya hanyalah akibat dari hilangnya kendali atas tombak itu. Bahkan ada penghalang pelindungnya sendiri, yang diciptakan oleh fragmen asing, Romario tidak berhenti. Hanya sesuatu seperti itu yang mungkin dapat berinteraksi dengan sumbernya. Apakah kau benar-benar berhasil menghilangkannya dari sumber asal Chaos? Ryan dan yang lainnya mengangguk. Ya, jalan menuju Chaos Origin Source telah ditutup sepenuhnya. Menara, Chaos Origin Sphere runtuh tepat setelah kami berhasil mengirim fragmen keluar dari alam semesta ini. Romario mendesah lega. Bagus. Tanpa fragmen asing, tombak asal Chaos memang akan kehilangan semua kekuatannya. Runtuh setelahnya sudah bisa diduga. Ahli alam semesta kalian melakukannya dengan baik, Namun, dia tidak merasa lebih bahagia. Kita masih dalam masalah besar.
Dengan alam semesta yang terbagi menjadi dua bagian, alam semesta lingan pasti akan memiliki kekuatan untuk dengan mudah menembus dan memperoleh sumber asal kekacauan. Begitu itu terjadi, alam semesta ini tamat. Yah, alam semesta sudah tamat, terlepas dari apakah mereka mencuri sumber asal chaos atau tidak, komentar Roan. Dengan kedua belah pihak terpisah, alam semesta perlahan-lahan memburuk. Hanya saja, akan jauh lebih cepat bagi alam semesta untuk runtuh jika sumber asal chaos diambil. Romario menyipitkan matanya. Itu masuk akal. Aku belum pernah mendengar tentang alam semesta lain yang terbagi menjadi dua sebelumnya, jadi aku tidak tahu akibat dari peristiwa seperti itu. Tapi bagaimana kau mengetahuinya? Itulah masalahnya. Untuk menjelaskan lebih lanjut, itu berarti memberitahu Romario tentang sistem permata jiwa dan semua hal lainnya, termasuk Sister Orb. Bahkan Juliana, yang mengetahui sebagian besar hal, terdiam. Dia mengerti bahwa putranya dan Roan tidak bisa begitu saja mempercayai Romario begitu saja. Dia telah menyebabkan terlalu banyak masalah sebelumnya. Asteris mengerikan. Asteris. Namun, sebelum si kembar bisa mengambil keputusan, sebuah bola cahaya putih dan gelap muncul di tengah ruangan. Kakak Orb. Semua orang tidak menyangka hal itu. Ya, ini aku. Suster Orb berbicara sebelum memperhatikan Romario. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Romario terkejut sesaat sebelum sebuah kesadaran datang padanya. Suara ini, kehadiran ini, kesadaran semesta. Bab 2747 Saya ingin membantu. Kau tahu tentang sentience semesta. Semua orang bertanya kepada Romario secara bersamaan. Romario mengangguk. Aku pernah menemuinya, sekali. Itu bahkan sebelum aku memulai rencanaku untuk menyabotase pesawat luar angkasa. Seperti yang kukatakan saat Ryan dan aku bertemu di Pulau Waktu Terapung, aku sudah tidak menyukai apa yang dilakukan alam semesta lingan dan alam semesta kuat lainnya. Namun, jika kau bertanya padaku pemicu sebenarnya dari rencanaku, itu pastilah kesadaran alam semesta. Roan menyipitkan matanya saat menatap Suster Orb. Bukankah kau bilang ingatanmu disegel? Bagaimana kau mengingatnya? Dan karena kau mengingatnya, mengapa kau tidak menyebutkannya sebelumnya? Universe Sentience menyegel ingatannya. Romario menerima kejutan demi kejutan. Tatapan Suster Orb beralih ke Roan, suaranya diwarnai dengan sedikit misteri. Aku tidak mengingatnya dari ingatanku yang tertutup rapat. Namun, saat kami mengamatinya lebih dekat, energi yang familiar muncul dalam diriku. Itu bukan ingatan, tetapi lebih seperti firasat. Di Floating Islands of Time, aku tidak dapat merasakannya karena aku lebih khawatir tentang menjagamu dan Ryan tetap hidup. Suster Orb kemudian menoleh ke arah Romario. Tetapi karena aku pernah bertemu denganmu sebelumnya, kupikir sebaiknya aku menunjukkan diriku dan memeriksanya. Benar saja, aku tidak perlu memberitahu siapa aku juga tidak perlu membicarakan sistem atau hal lainnya. Jika dia pernah bertemu denganku di masa lalu, dia pasti akan mengenaliku. Romario menatap Solgem Orb lalu kembali menatap kelompok Ryan dan Roan. Apa yang terjadi di sini? Pertama, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi antara kau dan aku? Kau tahu, ingatanku terkunci, jadi aku sama sekali tidak tahu apa yang kuceritakan padamu. Suster Orb bertanya sebaliknya. Romario menatap semua orang yang memperhatikannya. Akhirnya, dia mengangguk dan mulai menjelaskan. Ini bermula saat pesawat luar angkasa kita baru saja tiba di alam semesta ini, benda yang kau sebut reruntuhan bintang. Anda sudah tahu bahwa saya menyabotasenya dan membuat hampir semua orang melarikan diri dari semesta ini, kecuali beberapa kematian di sana-sini. Yah, akan menjadi tugas yang hampir mustahil bagi saya untuk menyabotase sesuatu sebesar itu sendirian, kenang Romario tentang masa lalu. Saat itulah sentience semesta menangkap saya, membawa tubuh saya menjauh dari pesawat luar angkasa untuk menemuinya. Kata-kata itu mengingatkan kelompok si kembar tentang Kafan. Dia juga diseret oleh Sister Orb ke ruang lain yang tidak dapat diakses oleh siapapun. Tidakkah terasa seperti Sister Orb bekerja di beberapa bidang sekaligus? Kentucky bertanya di samping. Dia memberi Solgem Control Orb, yang sekarang menjadi Solgem Orb. Dia memberi Kafan misi untuk menyingkirkan Chaos Origin Spear, dan sekarang kita mendengar Sister Orb membantu Romario dengan sabotasenya terhadap Spaceship. Ryan mengangguk. Untuk seseorang yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan masa depannya sendiri, dia tampak sangat aktif saat itu, bukan? Yah, aku tidak bisa bicara tentang diriku di masa lalu,
tapi aku tidak melihat ada masalah dengan itu. Berkat itu, bukankah semua orang di sini masih hidup hari ini? Itu benar, mereka harus mengakui bahwa dia benar dalam hal itu. Romario melanjutkan, saya cukup penasaran dengan apa yang baru saja Anda katakan, tetapi saya akan bertanya lebih lanjut nanti. Kendala utama bagi saya untuk berhasil dalam sabotase saya adalah, bagaimanapun juga, kurangnya pilihan. Apakah Universe Sentience, atau Sister Orb? Bagaimanapun, dialah yang membantu saya dengan itu. Satu hal mengarah ke hal lain, dukungannya benar-benar penting, dan saya berhasil menghentikan Lingan Universe dari mencuri sumber energi chaos untuk selamanya. Jadi begitulah kejadiannya, Ryan berkata. Kalau begitu, kurasa sudah waktunya untuk membicarakan tentang pihak kita juga. Rowan, apa kau setuju dengan itu? Sistem permata jiwa adalah milik mereka, jadi keduanya harus setuju. Rowan memejamkan matanya sejenak. Bola idiot itu sudah muncul, bukan? Apa gunanya menyembunyikan sisanya sekarang? Benar, Ryan tersenyum menanggapi. Setelah itu, ia menoleh ke Romario. Ayah, aku akan membawamu ke alam dimensi kami. Tidak mungkin. Romario langsung menolak. Apa kau gila? Aku malaikat alam dewa tingkat puncak. Jika aku memasuki alam dimensi Sakumu dengan kultivasiku, aku akan menghancurkannya. Perbedaan kultivasi di antara kita masih terlalu besar. Kau bahkan belum mencapai ruang. Saat itulah kata-katanya terhenti. Indra ketuhanannya memeriksa kultivasi si kembar, menyebabkan dia hampir melompat mundur. Apa? Alam ruang waktu tahap puncak. Mustahil. Bagaimana mungkin? Itulah sebabnya aku bilang kalau aku ingin membawamu ke alam dimensi kami, yang sebenarnya bukan alam dimensi Saku, jelas Ryan. Tapi, bukankah itu akan hancur? Kita masih terpisah oleh alam yang berbeda, Romario ragu. Hentikan omong kosongmu dan jangan melawan tarikan spasial. Itu adalah alam dimensi yang dibangun dengan bantuan diriku di masa lalu. Kultivasi tidak ada artinya di sana, Suster Orb menegur Romario. Baiklah, Romario akhirnya hanya bisa menerima. Yah, tatapan dingin istrinya, yang jelas-jelas berarti dia harus melakukan apapun yang diminta Ryan, tidak memberi ruang untuk penolakan. Ryan dan yang lainnya tampak jauh dari planet tempat mereka tinggal. Sebaliknya, mereka lebih dekat dengan pilar integrasi yang diciptakan oleh sistem permata jiwa setelah peningkatan alam dimensi permata jiwa terakhir. Ini, Romario terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali apa yang sedang dilihatnya? Model yang dia ciptakan sendiri hampir sama. Tidak, ini tidak hanya sama, modelmu tampak jauh lebih lengkap daripada modelku, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Bahkan menggunakan Divine Sense, masih butuh waktu lebih dari 1 jam untuk menjelaskan semuanya dari awal kepada Romario. Sistem Soulgem, Fragment, Upgrade, Destiny Energy, dan yang lainnya. Sekarang, inilah keadaan yang kita hadapi. Romario terdiam sejenak. Namun, hehe, hahaha. Dia mulai tertawa terbahak-bahak. Itu mungkin. Itu pasti mungkin. Jadi, pendekatanku tidak salah. Pilar fondasi benar-benar dapat diperbaiki dengan cara ini. Tepat setelah itu, dia menepuk bahu Ryan dan Rowan. Aku ingin membantu. Bab 2748 Kebenaran lagi. Apa maksudmu? Tanya Ryan pada Romario. Romario menunjuk pilar integrasi di kejauhan. Bukankah itu jelas? Pendekatanku hampir sama dengan sistemmu. Namun, bagaimana aku bisa yakin tentang hal itu? Aku tidak punya cara untuk mengujinya, kau tahu. Melihat bahwa sistemmu mendapat jawaban yang sama membuatku benar-benar bahagia. Ngomong-ngomong, Romario melihat retakan pilar itu. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang ia duga. Sepertinya sedikit berbeda dari yang kukira. Itu karena kita sudah menambahkan 9 fragmen asli ke benda ini, Ryan menjelaskan. Bisakah kau melihat bola-bola kegelapan dan cahaya putih itu? Sebelumnya ada 14. Sekarang, hanya tersisa 5. 9 lainnya menghilang setelah 9 fragmen yang kita miliki diserap oleh pilar ini. N9. Romario terkejut. Kau memang bilang kau punya fragmen, tapi aku tidak menyangka jumlahnya sebanyak ini. Lagi pula, kurasa tidak ada yang tahu berapa jumlah fragmen yang sebenarnya. Apakah itu berarti totalnya ada 14? Ya, Ryan tidak menyembunyikannya. Dan kami tahu di mana menemukan 4 dari mereka. Hanya yang terakhir yang tidak dapat kami temukan. Romario menarik napas dalam-dalam.
9. Benar-benar mengesankan. Kebetulan aku tahu tentang 2 di antaranya. Satu dapat ditemukan di alam dimensi ini. Para Leviathan menyebutnya harta karun mereka. Seperti yang diharapkan, komentar Rowan. Mereka telah mencapai kesimpulan itu ketika Olfris menyebutkannya di luar. Romario melanjutkan. Yang satunya lagi ada di tangan Gabriel. Aku tahu aku seharusnya langsung mengambilnya. Namun, aku begitu percaya diri dengan Sol Wongku sehingga aku membiarkannya menyimpannya dengan aman. Setidaknya itu akan selalu berada di surga, tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain. Sekarang, itu membuat kita sulit untuk mendapatkannya. Yang milik Gabriel sudah pernah kukomentari sebelumnya. Jadi, apa 2 lainnya? Keduanya ada di dunia bawah. Turen melangkah maju sambil berbicara. Yang satu ada di tanganku, tetapi baru-baru ini aku harus memberikannya kepada iblis. Tubuh asliku kebetulan juga ada di sana. Yang kedua adalah yang memungkinkan keberadaan relik dunia bawah. Romario memperhatikan Turen dengan saksama, menyipitkan matanya. Aku merasa seperti pernah melihatmu sebelumnya di suatu tempat. Turen mengangguk. Kau pasti mendengar tentang tubuh asliku di Temporal Path. Oh, Romario langsung mengerti. Kaulah orang yang menyimpan fragmen di celah di jalur temporal. Aku sudah melihat deskripsimu sejak aku mengendalikan para malaikat. Sofia menyebutkan kau juga seorang semi-celestial. Itu benar, Turen membenarkan. Tetap saja, Underworld punya 2, mungkin akan lebih sulit untuk mendapatkannya. Romario kembali memperhatikan masalah itu. Namun, ia memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini. Lupakan saja. Saat ini, kita harus bekerja sama dan mendapatkan fragmen di alam dimensi ini. Bicara soal Leviathan, mereka tampaknya menganggapmu tamu kehormatan atau semacam omong kosong semacam itu. Mau menjelaskannya? Tanya Rowan. Romario mengangguk dan memulai. Peristiwa itu terjadi beberapa tahun setelah Romario melarikan diri dari Floating Islands of Time. Saat itu, Romario tidak punya banyak pilihan, jadi ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan berbicara dengan Hyeoumu. Yang mengejutkannya, Hyeoumu benar-benar menghiburnya sejenak dan menceritakan tentang satu fragmen di Hustis ini. Saya yakin alasan ia mengatakan itu kepada saya adalah karena saya menjelaskan apa yang ingin saya capai, komentar Romario. Perbedaan antara dia dan si kembar adalah bahwa Hyeoumu hanya menyebutkan fragmen di Hustis dan tidak di tempat lain. Namun, tidak sulit untuk membayangkan alasannya. Fragmen lain yang Hyeoumu sebutkan kepada si kembar ada di tangan Huban. Huban adalah seorang semi-celestial, jadi memberitahu Romario tentang hal itu tampaknya tidak bijaksana untuk saat ini. Romario jelas-jelas pergi ke benua Hustis. Sama seperti si kembar, ia juga mengunjungi salah satu kekuatan di sana untuk memperoleh informasi tentang benua itu. Tak lama kemudian, matanya tertuju pada Laut Cermin. Kau tahu, aku segera mengetahui bahwa ada alam dimensi yang tersembunyi di Laut Cermin. Coba tebak bagaimana aku bisa masuk ke dalamnya. Luan, yang tampaknya sedang bermain-main dengan kekuatan spasialnya sejak ia melihat demonstrasi Romario, langsung berbicara. Mirip seperti saat kau menyeberang dari satu sisi alam semesta ke sisi lainnya. Kau menggunakan celah yang sama dalam hukum spasial. Romario mengangguk. Benar sekali. Itulah mengapa aku tidak perlu membuka lorong seperti yang dilakukan Rean. Setelah Romario memasuki alam dimensi Leviathan, ia segera menemukan rumah mereka. Namun, yang terpenting, ia tahu bahwa mereka juga sudah lama tidak keluar dari tempat ini. Karena itu, ia memutuskan untuk menunjukkan dirinya sendiri. Itu karena ia memastikan bahwa mendapatkan harta karun Leviathan melalui metode invasif lainnya adalah hal yang mustahil. Sejak saat itu, aku telah memperbaiki hubunganku dengan Leviathan, kenang Romario. Nanti kau lihat sendiri. Mereka terus memperkenalkan sirkuit reformation ke dalam kehidupan mereka, dan akulah yang mengajari mereka. Mengapa mereka begitu mudah mempercayaimu? Bukankah mereka bertanya bagaimana kau bisa masuk ke alam dimensi mereka? Tanya Rowan. Jelas, semuanya sesederhana itu. Kau benar, mereka tidak langsung mempercayaiku. Ketika mereka bertanya bagaimana aku bisa memasuki alam dimensi ini, aku berkata jujur dan menunjukkan kepada mereka cara menggunakan kekuatan dan hukum spasial untuk membuka celah ke dunia luar. Kau memberitahu mereka. Semua orang terkejut. Tentu saja, Romario mengangguk. Sudah kubilang, aku ingin mendapatkan kepercayaan mereka. Namun, yang mengejutkanku,
Begitu mereka memastikan aku tidak berbohong tentang metodeku, mereka langsung lupa bahwa metode itu ada. Ryan dan yang lainnya mengerti alasannya. Para Leviathan tidak peduli dengan dunia luar, hanya alam dimensi dan harta mereka. Satu-satunya alasan Olfris keluar saat Ryan membuka lorong adalah karena Olfris merasakan garis keturunan Leviathan di tubuh Sonzei. Bagaimana ketika mereka menanyakan alasan kamu ada di sini? Tanya Ryan. Oh, itu lucu, Romario tersenyum. Saya katakan yang sebenarnya lagi. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima.